Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS ya, mengenai komunikasi dengan pasien berkebutuhan khusus. Ini adalah lanjutan dari kuliah kita minggu lalu. Oke, ini adalah outline yang disampaikan beberapa tentang strategi komunikasi pasien dengan beberapa pasien kebutuhan khusus itu kita sudah bahas minggu lalu. Ini adalah lanjutannya. Baik, kita lanjutkan dengan cara strategi komunikasi untuk pasien yang sulit mendengar ya. Yang pertama adalah jangan karena si pasien itu sulit mendengar kita berteriak. Jadi jangan sampai berteriak ya, do not yell. Kemudian hadapi pasien atau menghadapi si pasien ya secara langsung. Jadi jangan menghindar dari si pasien. Kemudian gunakan kata-kata dan kalimat yang simple dan gunakan vocab atau pilihan-pilihan kata yang mudah dipahami ya. Entah itu dia bisa membaca dari gerak bibir atau dari tulisan ya. Kemudian gunakan notes ya yang tertulis ya. Jadi ditulis. Bisa juga dengan print material. Jadi kalau misalnya agak banyak ya bisa disiapkan kemudian di print dan sebagainya. Kemudian minta caregiver di sini ya. Caregiver ini adalah yang membantu si pasien. Siapa tahu si caregiver bisa membantu pasien dalam berkomunikasi dengan bahasa sandi ya. Jadi misalnya kalau ketika berkonseling atau memberikan informasi ya, ketika diberikan informasi terus si caregiver bisa membantu memberikan dengan cara ini ya bahasa isyarat kepada si pasien. Kemudian biarkan pasien untuk memilih model komunikasinya. Apakah dia suka dengan membaca gerak bibir atau dia lebih suka dia menggunakan tulisan atau menggunakan interpreter ya tadi yang bisa berbahasa isyarat atau sebagainya. Pokoknya mana yang menjadi preferensi pasien gitu ya. Kemudian untuk pasien yang ada gangguan penglihatan di sini, yang pertama kita perlu memperkenalkan diri sendiri, jadi mengidentifikasi diri kita sendiri dan memberitahu bahwa di sini posisi kalian seperti apa ya. Jadi dari suara itu bisa didengar. Kemudian ini kaitannya dengan kemasan untuk obat ya. Jadi kalau di luar negeri itu banyak yang pakai botol ya, meskipun isinya itu tablet. Jadi ukurannya atau apa tuh disesuaikan supaya bisa dilihat ya, paling tidak meskipun dia ada rabun-rabun sedikit atau ada gangguan, tetapi masih bisa teridentifikasi dan bisa dibuka begitu ya. Kemudian gunakan kalau bisa menggunakan stiker yang terang ya untuk orang-orang yang penglihatannya itu terbatas. Jadi mungkin lebih bisa mengidentifikasi dengan stiker. Kebetulan saya pernah penelitian juga ya, di mana untuk wadah obatnya si pasien itu supaya bisa membedakan pasien itu saya berikan stiker yang berbeda-beda untuk masing-masing obat sehingga dia lebih mudah untuk ini obatnya yang untuk apa gitu ya. Kemudian gunakan deskripsi ketika memberikan instruksi ya. Jadi misalnya cara membukanya itu seperti apa itu dijelaskan secara rinci. Kemudian kalau ini ada pet ya istilahnya. Kalau misalnya pasien menggunakan companion dog, di sini dibilang tuh companion dog itu kayak anjing yang dipelihara ya. Karena kan kalau di luar itu banyak yang memelihara anjing gitu ya. Atau misalnya di sini kucing atau apapun ya. Ini jangan menggunakan pet ketika dia sedang bekerja atau sedang menggunakan obatnya. Kemudian ketika menawarkan si pasien ini untuk duduk ya pada saat mau berkomunikasi, taruh tangannya ya di belakang atau di tempat lengan di kursi gitu ya, sehingga posisinya dia lebih tenang pada saat berkonseling gitu ya. Kemudian untuk pasien dengan gangguan mobilitas ya, pertama jangan mendekat kalau dia pakai kursi roda ya. Artinya jangan mungkin kita perlu mendengar lebih dekat ya dengan dekat, tapi jangan do not lean istilahnya ya. Jadi jangan terlalu mendekat karena itu membuat dia emosinya
merasa bahwa dirinya itu tidak mampu didengar ya, apalagi kalau pasiennya itu sebenarnya tidak ada gangguan pendengaran atau gangguan bicara begitu ya. Kemudian tempatkan diri kita untuk berada di level yang sama pandangannya dengan si pasien ya. Jadi kalau pasiennya duduk di kursi roda, kita duduk di depannya, dia jangan berdiri begitu ya. Nah, kemudian ketika memanggil pasien ya, misalnya via telepon ya, ini memanggilnya. Jadi kalau telepon itu biarkan berdering lebih lama ya, karena ada kemungkinan pasien ini sedang berusaha untuk mengambil teleponnya. Seperti itu. Jadi jangan langsung ditutup begitu berapa kali bunyi sambungannya tidak diangkat. Kemudian untuk pasien yang punya gangguan bicara ya, pertama konsentrasi apa yang dia ucapkan. Jadi kita konsentrasi dan kita sebisa mungkin menyerap apa informasi yang dia sampaikan. Kemudian jangan bicara untuk memotong pembicaranya dia. Jadi gini, kadang-kadang dia agak sulit untuk menyebut nama obat misalnya, terus kita potong, oh obat ini gitu, jangan ya. Jadi biarkan dia selesai. Kemudian kalau misalnya kita nggak paham dengan apa yang dia utarakan, jangan pura-pura paham ya. Jadi nggak apa-apa diminta untuk mohon maaf mengulangi apa yang dia katakan. Kalau misalnya kita masih belum paham, kita bisa minta tolong apakah si pasien bisa menulis ya, menulis dengan tulis tangan seperti itu. Nah, ada beberapa pasien juga yang punya kondisi-kondisi parah atau disebut juga terminally ill gini ya. Ada beberapa isu yang bisa dihadapi. Pertama, isu terapeutik ya, jadi tidak patuh, terus misalnya lebih menyukai alternatif daripada mungkin obat-obat yang seharusnya dia minum dan sebagainya. Kemudian ada isu-isu psikososial, jadi dia berubah emosinya karena dia menerima stigma dan juga kualitas hidupnya itu rendah. Jadi dia agak lebih sensitif begitu ya. Kemudian ada isu-isu environment ya. Jadi dia kurangnya disupport karena mungkin dia merasa tertinggal ya ketika dia kondisinya udah parah. Mungkin keluarganya dia juga udah pasrah begitu ya. Dan juga dia susah untuk mendapatkan pelayanan gitu ya. Dan ada komunikasi isu di situ ya. Informasi yang sulit dia susah menerima ya, terminologi yang sulit dia juga susah. Jadi dia banyak sekali ya untuk pasien-pasien dengan kondisi parah ini banyak masalah yang dihadapi. Nah, ketika melakukan konseling dengan pasien yang kondisi seperti ini ya, yang pertama adalah empati ya. Kemudian deal with personal bias and fears ya. Jadi artinya di sini kita harus paham dia punya emosi seperti apa si pasien ini ya. Kita empati, kita paham gitu ya. Kemudian kita harus tahu kebutuhannya si pasien itu apa, dan juga harus bisa membantu si pasien bagaimana menyesuaikan dalam kehidupannya sehari-hari ya. Bila perlu bantu si pasien untuk memahami bahwa terapi yang dia dapat dari penulis resep begitu ya, itu kondisinya seperti apa, untungnya seperti apa. Memang ada resiko, informasi itu harus disampaikan, tetapi dengan cara yang paling persuasif gitu ya. Dan mendorong partisipasi dari si pasien. Jadi dia sudah sakit parah, dia sudah merasa dirinya tidak berguna. Jangan sampai kita tidak melibatkan dia dalam terapinya dia ya. Kemudian motivasi ya. Jadi ada counseling motivational. Di luar negeri itu sudah banyak ya model-model motivational counseling ya. Jadi dan itu bisa dilakukan oleh apoteker, bahkan ada pelatihannya juga kalau di luar ya. Kemudian follow up dan juga lingkungan untuk konseling itu harus diatur sedemikian rupa, dan juga harus mau menjadi tim untuk membantu si pasien ya, memberikan pelayanan pada si pasien. Jadi berkolaborasi dengan tim tenaga kesehatan lainnya karena si pasiennya kondisinya parah begitu ya. Oke, kemudian ada pasien dengan literasi kesehatan yang rendah ya. Jadi beda ya literasi dengan pendidikan ya. Kalau health literacy itu di terminologinya diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, mengerti, dan juga bertindak terkait dengan informasi kesehatan. Nah, kalau literasi pada umumnya itu dia
komprehensinya ya yang dinilai. Kalau health literacy itu komprehensi ya, dari mulai dia membaca, dia memahami, dan dia bertindak sesuai dengan informasi terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, kalau literasi kesehatannya itu rendah, strategi yang bisa dibantu untuk pasien adalah yang pertama bisa dalam bentuk gambar atau informasi yang tertulis tapi yang singkat ya, sehingga dia lebih mudah untuk memahami. Ini juga bagian dari penelitian saya ya, beberapa tahun lalu itu ada pasien yang literasinya rendah. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Biasanya saya pakai piktogram ya, pictures, untuk memberikan gambaran kepada pasien bagaimana cara menggunakan obat dan sebagainya. Nah, kemudian ada isu-isu budaya di sini ya. Kita tahu kalau budaya itu merupakan salah satu yang potensial menjadi barrier dalam berkomunikasi ya. Pertama, ada bahasanya udah beda, kemudian pandangan, keyakinan itu sudah berbeda, kemudian pilihan dia mau menggunakan obat aja sudah berbeda, reaksi terhadap penyakit dan treatmentnya juga beda, dan komunikasi secara in general itu berbeda ya. Strateginya yang pertama harus tahu nih dia itu budayanya seperti apa. Jadi akan berbeda ya antara orang lokal dengan mancanegara gitu kan, udah berbeda budayanya. Dan itu kita bagaimana caranya supaya dia bisa istilahnya ya, bisa berkomunikasi dengan kita. Kita build trust di situ. Jadi kita membangun kepercayaan. Lewat apa? Macam-macam ya. Ada dengan cara ramah, kemudian dengan cara juga kita memperkenalkan diri, kita punya posisi di sini sebagai apoteker dan sebagainya. Dan ketika pasien itu bercerita, didengar ya. Meskipun kita mungkin sulit memahami apa yang dari bahasanya dia gitu ya. Nah, dari bahasanya dia itu kita pahami, kita dengarkan, kemudian kita konfirmasi kalau kita kesulitan memahami ya. Kemudian bisa melalui komunikasi nonverbal ya, bisa juga dengan verbal, dan juga toleransi ya, untuk misalnya dia punya pandangan yang berbeda terkait terapi, kita toleransi. Kita bisa meluruskan, tetapi kalau misalnya dia tidak suka untuk preferensi obat tertentu, tetapi selama masih ada alternatifnya ya nggak masalah, kita toleransi begitu ya. Terus kita harus paham kalau kita tidak selalu tahu tentang segala hal ya. Jadi apa yang informasi yang dari pasien bisa jadi itu juga menjadi input buat kita. Jangan melabel, kemudian kita pahami apakah dia punya literasi kesehatan yang cukup. Empati ya, ini adalah benar-benar penting ya. Dan harus paham terhadap reaksi-reaksi atau respon terkait dengan obat-obat tertentu ya. Dan juga involve the family, artinya libatkan keluarganya, tetapi tetap fokus pada si pasien ya. Oke, kalau untuk caregiver, jadi itu yang sebenarnya caregiver ini lebih mudah ya diajak berkomunikasi. Tetapi kita harus perhatikan pertama pemahamannya dia. Seandainya pasiennya ini adalah orang yang mengerti kesehatan, tetapi dia kondisinya misalnya dalam kondisi sangat parah, caregivernya dia itu nggak paham ya, kita harus sesuaikan dengan level pemahamannya si caregiver ya. Kemudian perhatikan juga apakah dia peka terhadap pasien atau tidak. Karena kadang kan orang yang nganter pasien belum tentu dia peka terhadap penyakitnya. Terus perhatikan juga si caregiver ini, kadang-kadang yang seringkali menjadi problem ya di masyarakat adalah caregiver ini stres. Dia punya masalah pribadi dan dia harus memikirkan, harus merawat pasien. Ya, jadi pikirkan itu ya. Artinya bukan dipikirkan dalam artian tidak ada solusi, tetapi kita pertimbangkan ketika kondisinya stres atau dia punya masalah, kelihatannya dia air mukanya tidak ini, ya bagaimana caranya kita bisa mengajak dia berkomunikasi, gitu ya. Oke, ini adalah referensi yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan meninggalkan komentar di Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.